dan kucing. Nah, nanti saya akan mengamati ketika coaching dilakukan. Kemudian, apakah coaching nanti akan sesuai dengan alur kita ataukah belum? Kemudian, bagaimana ibu memberikan pertanyaan kepada kucing dan juga bagaimana kucing menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, ibu jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada ibu yaitu kompetensi apa yang akan ibu kembangkan pada kucing kali ini? Baik Ibu, berkaitan dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini adalah yang pertama berkaitan dengan kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Seperti itu Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan ibu kembangkan secara spesifik? Yang akan saya kembangkan antara lain yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang akan ibu gunakan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya gunakan yaitu adalah saya ingin kucing itu mendapatkan solusi dari masalahnya dengan dia bisa menemukan sendiri langkah-langkah dari penyelesaian masalahnya. Jadi saya ingin itu kucingnya bisa secara mandiri bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Ibu. Baik, demikian ya dulu ya Bu. Pra-observasi kali ini, silakan Ibu melakukan coaching bersama dengan coaching. Terima kasih untuk waktunya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam Bu Iko. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nuni? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Bu Nuni, mohon maaf tadi panjenengan WA saya masih di jalan. Nah, berkaitan dengan WA panjenengan tadi, sepertinya ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan saya. Benar Ibu, saya memiliki permasalahan dan saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Baik, berkaitan dengan permasalahan yang ingin Ibu diskusikan, monggo silahkan Ibu mengemukakan permasalahan yang Ibu hadapi secara terbuka, tidak usah takut kalau kerahasiaannya nanti tidak terjamin. Kalau dengan saya insya Allah kerahasiaannya terjamin. Seperti itu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Saya punya permasalahan begini Ibu. Saya melihat akhir-akhir ini karakter peserta didik terutama di kelas saya dan pada umumnya di sekolah saya itu menurun. Jadi saya lihat mulai dari sikap mereka, tutur kata mereka itu menurun gitu Ibu. Baik, berkaitan dengan WA panjenengan tadi, berarti pada intinya panjenengan ingin mendiskusikan berkaitan dengan kondisi karakter siswa di sekolah Ibu yang saat ini sedang mengalami penurunan dan bagaimana nanti kedepannya kita bisa melakukan perbaikan. Apakah betul seperti itu Ibu? Betul sekali Ibu. Baik, berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira apa yang Ibu Nuni inginkan dari akhir pembicaraan kita ini nanti Bu Nuni? Dari diskusi ini saya ingin mendapatkan strategi bagaimana saya bisa menerapkan strategi-strategi untuk meningkatkan karakter peserta didik di kelas saya dan juga di SD saya. Jadi saya mempunyai kemantapan hati gitu Ibu. Iya, Bu Nuni, berkaitan dengan strategi yang Bu Nuni sampaikan tadi, sejauh ini mungkin Bu Nuni bisa memberikan gambaran berkaitan dengan strategi apa yang sudah Bu Nuni lakukan berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekolahnya Bu Nuni itu tadi. Untuk strategi yang pertama melalui pembiasaan ya Bu ya. Kedua melalui sosialisasi betapa pentingnya karakter bagi peserta didik ketika dia menghadapi kehidupan baik di sekolah maupun di masyarakat. Terus yang ketiga, bagaimana kita membimbing peserta didik untuk melakukan kebaikan-kebaikan baik di sekolah maupun di rumah. Dan selain itu, kami dari guru juga harus bisa memberikan tauladan yang baik untuk peserta didik, baik sikap, tutur kata maupun berpakaian. Baik, jadi pada intinya adalah melalui kegiatan pembiasaan seperti itu. Ibu, mungkin ada langkah lain yang bisa
pelaksanaan pembiasaan Ibu dari baik religius maupun sosial. Jadi setiap pagi kami melakukan pembiasaan untuk senam pagi, kemudian sholat duha, kemudian juga pembiasaan-pembiasaan seperti senyum sapa salam dan sebagainya itu. Luar biasa ini. Bu Nuni, berkaitan dengan rencana yang tadi Bu Nuni kemukakan, kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan? Untuk dukungan pasti sangat kami butuhkan ya Ibu, terutama kolaborasi antar guru, kolaborasi dengan siswa dan juga kolaborasi dengan murid. Jadi saya itu menginginkan semua guru termasuk saya itu bisa memberikan contoh atau tauladan yang baik bagi peserta didik. Gitu. Baik. Berkaitan dengan hal tersebut Bu Nuni, tadi kan Bu Nuni sudah mengemukakan berkaitan dengan dukungan yang Ibu perlukan, dan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya dalam kita melakukan rencana-rencana tersebut biasanya ada kendala. Mungkin Bu Nuni bisa mengemukakan kendala-kendala apa yang Bu Nuni temui ketika Bu Nuni melakukan rencana yang sudah Bu Nuni sampaikan tadi. Kendala yang saya temui ya Bu, untuk sebenarnya pelaksanaan pembiasaan itu sudah sering dilakukan atau sudah menjadi pembiasaan, tetapi saya melihat itu kurangnya tauladan dari Bapak Ibu guru. Jadi ketika anak melakukan pembiasaan, contohnya Ibu ya, ketika pelaksanaan sholat duha berjamaah, ada beberapa guru yang tidak mendampingi itu. Jadi yang saya lihat hambatannya itu kurangnya motivasi atau contoh dari Bapak Ibu guru. Berarti memang kita itu harus kolaboratif gitu Bu ya, harus ada keteladanan dari Bapak Ibu guru juga. Baik Bu Nuni, berkaitan dengan rencana-rencana yang sudah panjenengan utarakan tadi, panjenengan juga sudah mengemukakan dukungan yang diperlukan. Bu Nuni juga sudah menyampaikan hambatan-hambatan yang Bu Nuni hadapi. Kira-kira Bu Nuni, mulai kapan Bu Nuni bisa melaksanakan rencana yang Bu Nuni sudah tentukan tadi? Untuk pelaksanaan dari rencana saya awali dari semester ini ya Bu ya, untuk lebih efektifnya. Sebenarnya untuk pembiasaan sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya, tapi mungkin belum maksimal ya Bu. Ya. Jadi untuk semester ini kami akan lebih berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Saya menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, kami sharing, kami saling melengkapi gitu. Jadi misalkan saya punya permasalahan Bu, gini saya akan membicarakan dengan teman gitu. Oke, baik Bu Nuni. Kemudian bagaimana Bu Nuni nanti akan berusaha untuk menjaga ketercapaian kemajuan dari usaha Bu Nuni yang sudah Bu Nuni lakukan itu Bu Nuni? Saya akan melaksanakan program-program sekolah yang telah kami rencanakan. Jadi saya akan berusaha memberikan tauladan bagi peserta didik, mendampingi ketika mereka melaksanakan pembiasaan, dan kami pun juga akan melaksanakan program-program sesuai yang telah direncanakan gitu. Jadi harus komit gitu Iya, ya. harus komit gitu. Baik, berkaitan dengan diskusi kita hari ini Bu Nuni, untuk lebih apa ya Bu, biar kita semakin termotivasi, biar kita semakin bersemangat untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah luar biasa tadi, mungkin Bu Nuni bisa merangkum kembali apa yang sudah kita bicarakan dari awal sampai akhir seperti itu Bu Nuni. Baik Ibu, dari diskusi ini saya mendapatkan apa ya Bu, perasaan lega. Saya bisa menyampaikan permasalahan saya bisa memperoleh motivasi dalam melaksanakan strategi saya, terus saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Baik, jadi pada intinya dengan diskusi ini Bu Nuni merasa Bu Nuni lebih termotivasi, kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Baik, sepertinya ini kita sudah berada di penghujung diskusi ya Bu Nuni ya. Di sini saya juga sangat merasa senang bahwasanya Bu Nuni bisa termotivasi, Bu Nuni juga lebih bersemangat untuk kedepannya dalam melakukan perbaikan-perbaikan bagaimana dengan karakter dari peserta didiknya ini biar bisa meningkat seperti itu Bu Nuni. Di sini saya juga dapat belajar Bu, bagaimana kita bisa kedepannya bisa lebih baik lagi, saling berbagi pengalaman seperti itu ya Bu Nuni. Yang penting itu kan kita motivasi dari diri dulu ya Bu ya. Iya, Utama itu. Iya, betul sekali Bu Nuni. Baik Bu Nuni, mungkin untuk diskusi kita kali ini kita bisa akhiri terlebih dahulu.
kita lanjutkan lain kali. Apabila nanti Bu Nuni ada yang perlu didiskusikan lagi, monggo silahkan tidak usah segan-segan menghubungi saya, dan saya tunggu Bu Nuni untuk melihat aksi-aksi panjenengan dalam meningkatkan karakter peserta didik di sekolah panjenengan. Bu, terima kasih banyak atas diskusi yang singkat ini. Semoga saya mampu melaksanakan strategi-strategi yang saya rencanakan. Baik Ibu, terima kasih untuk kita diskusinya hari ini. Kita juga sharing-sharing ya Bu. Terima kasih banyak. Semoga nanti ke depannya kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam Bu Leli. Nah, tadi Bu Eko sudah melakukan praktek coaching bersama Bu Nuni. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, berkaitan dengan coaching, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta, di mana dimulai dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian saya juga melakukan pertanyaan berkaitan dengan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga pada alur tersebut bisa menggali Bu ya, bisa menggali potensi dari coach saya, bagaimana dia biar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang didiskusikan tadi. Jadi menurut saya secara umum berkaitan dengan pelaksanaan coaching hari ini sudah bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, Bu Eko, menurut saya tadi sebagai observer, Bu Eko telah melakukan proses coaching bersama Bu Nuni berdasarkan alur tirta, dan juga Bu Eko sudah berusaha untuk menggali, memberikan pertanyaan kepada Bu Nuni. Tadi saat coaching sudah sesuai dengan prinsip-prinsipnya juga. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik, berkaitan dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami Bu ya, berkaitan dengan alur tirta, sehingga saya bisa lebih kompeten lagi dalam memberikan coaching berdasarkan dengan alur tirta yang baik, sehingga nanti pelaksanaan coaching itu bisa berhasil dengan lebih baik lagi, seperti itu Bu. Begitu ya Bu Eko. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Nuni. Bagaimana kabar Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Nuni? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah Ibu, sebelum Bu Yuni melakukan coaching dengan Bu Eko, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Sebagaimana awal, sebelum Bu Yuni melakukan coaching dengan Bu Eko, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bu Yuni terkait dengan lebih penilaian. Nah, apakah nanti proses coaching Bu Yuni dengan Bu Eko sesuai dengan alur tirta, dan kemudian bagaimana Bu Yuni memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Eko, kemudian bagaimana Ibu menggali potensi dari Bu Eko. Nah, pertanyaan pertama Bu Yuni, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini? Terkait kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama yaitu present Bu, kehadiran dengan penuh. Kemudian saya juga ingin mengembangkan terkait mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, baik Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya, yang ingin diobservasi kali ini? Terkait kompetensi yang spesifik ya Bu, Iya. saya ingin mengembangkan terkait mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu ya
pada proses coaching kali ini? Terkait indikator ya Bu, saya ini ingin coaching mendapatkan solusi atas permasalahannya. Kemudian coaching juga dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik Ibu, mungkin itu beberapa pertanyaan pra observasi. Nah, untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan Bu Eko. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam Bu Yuni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Yuni. Bu Eko, tadi saya mendengar Bu Eko mencari saya. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Baik Bu, begini. Jadi sebetulnya ada sesuatu yang mengganggu dalam pemikiran saya. Tadi ada beberapa anak yang menyampaikan ke saya bahwa saya itu merasa bosan di sekolah. Bosan kenapa? Saya itu merasa bosan karena pembelajarannya ya begitu-begitu saja Bu, ceramah, terus saya merasa bosan. Dan ketika ada beberapa anak yang menyampaikan hal tersebut, akhirnya saya berusaha untuk menggali informasi lebih lanjut, dan ternyata tidak hanya pada anak-anak itu saja, namun juga banyak anak yang lain yang merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran dengan metode yang itu saja, seperti itu Bu. Terkait diskusi yang akan kita lakukan kali ini ya Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi ya Bu. Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana agar anak-anak ini tidak lagi bosan ketika berada di kelas, tentunya dengan bagaimana bisa menciptakan sebuah metode pembelajaran yang tidak hanya ceramah, yang inovatif, mungkin dengan menerapkan fasilitas yang ada di sekolah, seperti itu Bu Yuni. Kemudian terkait yang sudah Ibu ceritakan tadi nih, terkait minat anak, kemudian juga metode-metode dalam pembelajaran selama ini yang menurut anak itu monoton. Kemudian permasalahan apa lagi Bu yang panjenengan alami? Permasalahan yang saya alami itu antara lain yaitu bagaimana ya Bu, tidak semua guru itu mau untuk berusaha membuat pembelajaran inovatif, misalkan dengan membuat hal-hal yang sederhana, membuat PPT, ataupun dengan memanfaatkan Canva, ataupun memanfaatkan lapangan atau fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah untuk permainan game dan sebagainya. Padahal kan kalau itu dipakai Bu, itu anak tidak akan merasa bosan, seperti itu. Terkait tadi pembuatan PPT, kemudian juga membuat pembelajaran lebih berinovasi, selama ini apa tantangan yang Ibu hadapi dalam melakukan hal tersebut? Tantangannya banyak ya Bu, baik dari faktor intern atau dari faktor ekstern. Kalau dari faktor intern itu Bu ya kadang muncul, tidak bisa dipungkiri ya Bu, namanya manusia kadang ada rasa malas. Namun kalau sudah melihat anak itu sebenarnya juga termotivasi. Saya ingin bagaimana biar anak-anak itu bisa belajar dengan enjoy sesuai dengan zamannya, begitu Bu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bisa meningkatkan kompetensi dari teman-teman, mohon maaf, yang sudah senior, bagaimana biar paling tidak juga menguasai IT Bu ya, dari hal yang sederhana sehingga mereka bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran, sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan dengan metode yang cenderung ceramah, ataupun mungkin juga bisa melalui permainan-permainan sederhana Bu. Jadi anak-anak itu intinya biar tidak bosan, seperti itu. Terkait tantangan yang telah Ibu ceritakan tadi, kemudian usaha apa yang telah Ibu lakukan selama ini? Usaha yang sudah saya lakukan Bu ya, saya berusaha untuk berkolaborasi dengan beberapa teman yang saya
ke bapak ibu guru yang lain, walaupun belum bisa menjangkau seluruh bapak ibu guru seperti itu. Nah, terkait upaya yang telah ibu lakukan tadi, menurut ibu siapa yang paling mendukung untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut saya yang paling mendukung itu adalah dari bapak kepala sekolah dan wakil kurikulum, karena sebelumnya kan saya sempat juga lapor ke beliau berdua berkaitan dengan permasalahan yang ada, dan beliau sebenarnya juga mengupayakan bagaimana nanti ada semacam pelatihan berkaitan dengan hal tersebut. Namun kan kalau pelatihan itu banyak yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan, antara lain juga berkaitan dengan biaya, terus pematerinya siapa, sehingga pada akhirnya yang bisa saya lakukan dalam jangka terdekat ini adalah memberikan mentoring pada rekan sejawat dengan berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang IT seperti itu. Terkait kolaborasi tadi ibu, kemudian strategi lain apa yang ingin ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang lebih lagi? Sebetulnya yang saya inginkan itu Bu, bisa di sekolah itu bisa mengadakan pelatihan atau workshop seperti itu Bu. Namun kembali lagi kalau untuk workshop ataupun pelatihan itu kan butuh waktu ya untuk mencari pemateri, kemudian pendanaan dan sebagainya. Makanya dalam waktu dekat ini mungkin yang bisa saya lakukan adalah mentoring seperti itu. Terkait pelaksanaan mentoring tadi ya Bu, kira-kira rencana ibu kedepannya itu akan melakukannya itu kapan? Kira-kira saya akan melakukannya itu bulan depan Bu. Kan di sekolah saya itu ada komunitas belajar ya, dimana di situ masing-masing guru itu diberikan kesempatan untuk mendisiminasikan ilmu-ilmu ataupun materi-materi baru yang dia peroleh. Jadi nanti saya akan berkoordinasi dengan tim Tombel di sekolah saya bagaimana biar materi tersebut bisa dimasukkan. Terkait tadi upaya-upaya kemudian juga inovasi yang telah ibu paparkan tadi, bagaimana ibu untuk memastikan tetap menjaga upaya tersebut agar kemajuan tersebut dapat dicapai? Saya mengupayakannya dengan memberikan motivasi untuk diri saya sendiri Bu. Saya menanamkan bahwa kita tidak bisa menuntut orang lain untuk menjadi seperti yang kita inginkan, tapi dengan kita berusaha untuk senantiasa berbagi ilmu apa yang sudah kita dapatkan itu, insya Allah juga akan memberikan dampak yang baik juga seperti itu. Jadi tidak memaksa orang lain seperti yang saya inginkan, tapi bagaimana saya berusaha untuk berkontribusi membuat kemajuan terhadap pembelajaran di sekolah seperti itu. Tadi ibu sudah menceritakan terkait tujuan, kemudian juga permasalahan ibu itu yang seperti apa sih, kemudian juga tantangan yang terjadi di sekolah ibu, kemudian ibu juga sudah menemukan solusi atas permasalahan tadi, juga upaya-upaya, kemudian rencana untuk kedepannya seperti apa. Juga ibu sudah menceritakan bagaimana upaya ibu untuk tetap menjaga kemajuan-kemajuan tersebut. Saya rasa diskusi kita kali ini sudah selesai. Untuk kedepannya saya tunggu terkait diskusi yang lain yang mungkin praktek ibu ini sudah berjalan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya dengan tadi kita sharing diskusi seperti ini. Paling tidak saya merasa mendapatkan penguatan ya Bu. Apa yang harus saya lakukan berkaitan dengan adanya permasalahan di sekolah saya. Saya juga merasa lebih termotivasi bagaimana saya bisa untuk berusaha memberikan yang terbaik tanpa saya harus memaksakan orang itu untuk melakukan sesuai dengan keinginan saya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf sudah meminta waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Yuni. Alhamdulillah Bu Yuni sudah melakukan coaching dengan Bu Eko ya. Nah,
sesuai dengan alur cerita ya Bu, dengan memberikan pertanyaan terkait tujuan, kemudian identifikasi, juga rencana aksi serta tanggung jawab ya, sehingga Koci dapat menceritakan bagaimana permasalahannya, kemudian juga Koci dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Untuk pertanyaan kedua Bu Yuni, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Bu Yuni lakukan? Kompetensi untuk selanjutnya ya Bu, saya ingin lebih memahami bagaimana alur kitab tersebut agar kedepannya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Bu Yuni, saya sebagai observer saya melihat bahwa Bu Yuni sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta dan Bu Yuni sudah memberikan pertanyaan yang mampu menggali potensi dari coaching sehingga coaching mampu menemukan strategi-strategi dan ide serta solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, mungkin itu saja Bu Yuni untuk kegiatan pasca hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam Bu Eko. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nuni? Alhamdulillah baik Bu Eko. Baik Bu Nuni, berkaitan dengan kegiatan hari ini yaitu panjenengan akan praktek kucing bersama dengan Bu Laili. Maka berkaitan dengan hal tersebut, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap Bu Nuni. Nah, dan untuk pertanyaan pertama tentunya saya ingin mendiskusikan dengan Bu Nuni, yaitu berkaitan dengan rubrik penilaian kita hari ini, di mana untuk kesempatan hari ini saya akan menilai dan juga mengobservasi berkaitan dengan coach dan coachee, serta saya akan mengobservasi apakah praktik hari ini sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mampu menggali potensi dari coachee. Nah, tentunya dalam proses praktik kali ini kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dari coaching ya Bu Nuni, yaitu bersifat kemitraan, kemudian proses kreatif dan menggali potensi dari coaching. Nah Bu Nuni, berkaitan dengan hal tersebut, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching Ibu kali ini Bu Nuni? Yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yang pertama yaitu komunikasi yang baik antara coach dan coachee, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif. Nah, kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan yang mampu menggali potensi dari coachee tentang solusi-solusi dan strategi tentang apa yang permasalahan yang dihadapi coachee. Itu. Baik, Bu Nuni, dari kedua kompetensi tersebut kali ini manakah yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu Nuni? Yang akan saya kembangkan secara spesifik yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang mampu menggali potensi Ibu. Baik Bu Nuni, sekarang pertanyaan terakhir. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu berkaitan dengan cara proses coaching kali ini Bu Nuni? Saya mengharapkan coaching itu mendapatkan solusi, kemudian penguatan penerapan strategi dari permasalahan yang dihadapi Ibu. Oke, baik Bu Nuni, mungkin sementara sekian dulu ya untuk proses pra-coaching hari ini. Silahkan Ibu untuk melakukan praktek coaching dengan Bu Yuni. Saya harapkan nanti untuk proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kompetensi yang sudah panjenengan sampaikan tadi. Untuk sementara saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Bagaimana kabar Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat Ibu. Oh ya Bu Yuni, kemarin Bu Yuni mencari saya dan ingin menyampaikan sesuatu. Boleh saya tahu Ibu? Begini ya Bu Yuni, kemarin saya itu kan melakukan praktek mengajar ya Bu yang ditunggui oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, pada saat saya menyusun rencana pembelajaran tadi, saya menggunakan berbagai jenis konten. Namun pada perencanaan saya tadi tidak menggunakan buku teks. Akhirnya saya ini mendapatkan teguran begitu Bu Nuni. Oh gitu ya Bu. Berarti Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Oh gitu iya. Bu Yuni, apa yang ingin Ibu Yuni dapatkan dari diskusi kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi ya Bu. Kira-kira rencana pembelajaran saya tersebut mana sih yang baik? Apakah harus menggunakan buku teks ataukah konten-konten yang sesuai dengan gaya belajar anak gitu? Oh, baik Ibu. Apa yang membuat Bu Yuni ya merasa penting untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan ini? Yang menurut saya sangat penting itu Bu, bagaimana saya akan melakukan strategi ke depannya, kemudian saya mendapatkan solusi, kemudian konsep yang benar tentang pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan selanjutnya. Baik, berarti dari diskusi kali ini, dari pemaparan Bu Yuni bertujuan untuk mendapatkan strategi atau menerapkan strategi agar efektif dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu Iya, Yuni betul ya. sekali. Oh, baik gitu. Selanjutnya Bu Yuni, usaha apa yang sudah Ibu Yuni terapkan? Yang telah saya terapkan selama ini ya Bu, yang pertama saya itu melakukan asesmen awal, di mana asesmen tersebut mencakup gaya belajar, kemudian juga kemampuan siswa. Setelah itu kemudian saya merencanakan pembelajaran. Nah, di perencanaan pembelajaran tadi saya masih memasukkan kedua diferensiasi, yaitu pada konten dan juga prosesnya. Namun pada konten tersebut saya itu tidak menggunakan bahan cetak ataupun buku teks Bu, karena saya ini kan mengajar di kelas 2 ya. Jadi untuk kelas 2 jika membaca dengan pemahaman yang baik itu menurut saya anak-anak itu belum mampu sepenuhnya, sehingga kalau menggunakan buku teks saya rasa itu kurang efektif begitu Bu Nuni. Baik Bu Yuni, luar biasa ya Bu Yuni. Menurut Bu Yuni, tantangan apa yang Ibu hadapi dalam menerapkan strategi yang Ibu rencanakan? Yang menurut saya suatu tantangan ya Bu, karena kita itu berbeda pemahaman dengan teman satu dan teman yang lainnya, sehingga dalam melakukan praktek pembelajarannya kemarin saya itu masih berbeda pendapat dengan Bapak Kepala Sekolah. Akhirnya di mana dengan penggunaan buku teks yang tidak saya gunakan itu menjadi suatu permasalahan tersendiri begitu. Terkait dengan apa yang Ibu Yuni sampaikan, ada perbedaan antara kepala sekolah dengan Bu Yuni. Apa yang Bu Yuni akan lakukan? Yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan rekan-rekan di sekolahan saya. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada teman-teman untuk menjembatani saya serta Bapak Kepala Sekolah agar bisa duduk bersama, kemudian berdiskusi mana sih kira-kira konten yang benar, kemudian bagaimana menyesuaikan pembelajaran kepada anak, kemudian konten yang dipakai untuk anak sesuai dengan gaya belajar serta kemampuannya. Berarti ini ada kolaborasi antara warga sekolah ya Bu ya, antara rekan sejawat dengan kepala sekolah untuk menyamakan persepsi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang baik dan benar. Nah, menurut Bu Yuni, siapa saja yang bisa mendukung ketercapaian dari yang Bu Yuni rencanakan? Menurut saya itu
semua pihak ya Bu, entah itu dari rekan-rekan, kemudian kepala sekolah dan juga staf, karena semua itu saling terkait. Kemudian juga yang paling penting juga dukungan dari wali murid, karena jika tidak ada wali murid maka pembelajaran yang saya lakukan di sekolah itu juga tidak akan sinkron begitu Bu. Benar sekali Ibu, memang kolaborasi itu sangat dibutuhkan untuk perbaikan pembelajaran ya Bu ya. Menurut Bu Yuni, kapan Bu Yuni akan melaksanakan strategi yang Bu Yuni rencanakan? Saya akan segera melakukannya Bu. Kemudian setelah nanti saya berdiskusi dengan rekan-rekan dan juga bapak kepala sekolah, kira-kira mana yang baik, kemudian saya akan melakukan revisi terkait perencanaan saya. Kalau sudah saya melakukan revisi, saya juga akan memberikan lagi rencana tersebut kepada rekan-rekan dan bapak kepala sekolah untuk dibahas bersama apakah perencanaan saya tersebut sudah betul atau belum. Kalau memang sudah betul ya Bu, saya akan segera mengimplementasikannya di dalam kelas. Begitu, baik Ibu. Nah, bagaimana Ibu memastikan tetap menjaga kemajuan yang sudah Ibu capai? Yang saya akan tetap lakukan ya Bu, yang pertama saya selalu mencari informasi terbaru terkait pembelajaran, entah itu diferensiasi. Kemudian saya juga tidak menggunakan asesmen awal yang di awal tahun itu sebagai acuan, namun saya akan selalu melihat observasi dari ketercapaian siswa, kemudian apakah ada perubahan sih kebiasaan-kebiasaan belajarnya siswa seperti itu. Kemudian juga saya mencari informasi terbaru, media apa yang dapat digunakan. Kemudian juga saya akan mengikuti terkait pelatihan yang dapat saya untuk meningkatkan kompetensi lain tersebut. Baik Ibu, menurut Ibu bagaimana Ibu meningkatkan kompetensi Ibu terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Tadi kan Ibu menyebutkan bahwa Ibu akan mencari literasi yang valid ya, kemudian lebih meningkatkan kompetensi. Nah, bagaimana cara Ibu meningkatkan kompetensi Ibu? Cara saya meningkatkan kompetensi saya ya Bu, dengan melalui diskusi dengan rekan yang ada di sekolah. Diskusi tersebut terkait komunitas belajar ya Bu, yang dimana di sekolah saya tersebut tidak hanya satu rekan yang menjadi narasumber, tapi kita secara bergiliran untuk menjadi narasumber. Kemudian saya juga mengikuti diklat, pelatihan ataupun workshop yang telah disediakan oleh kementerian secara gratis. Selain itu saya juga berdiskusi dengan rekan di sekolah lain agar saya dapat sharing bagaimana ide-ide yang baik yang akan saya terapkan di sekolah. Sungguh luar biasa. Pemaparan Bu Yuni sangat menginspirasi saya juga ini Bu ya. Menurut Bu Yuni, bagaimana perasaan Bu Yuni terkait diskusi ini? Perasaan saya begitu lega ya Bu. Saya telah cerita banyak kepada Ibu, kemudian dengan berbicara kepada Ibu, saya telah menemukan solusi, kemudian strategi, upaya-upaya yang dapat saya lakukan di kemudian hari. Baik, terima kasih Bu Yuni. Mungkin diskusi kita kali ini cukup sekian ya Bu ya. Lain kali bisa kita sambung kembali. Nah, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam Bu. Semoga tidak bosan bertemu lagi dengan saya. Selalu menyenangkan Bu bertemu dengan Ibu. Ya, baik Bu Nuni, hari ini panjenengan sudah selesai dengan praktik coachingnya bersama dengan Bu Yuni, dan berkaitan dengan hal tersebut sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Baik Ibu, berkaitan dengan pertanyaan pertama, apa saja
saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching berkait dengan indikator keterkaitan yang Ibu inginkan? Baik Ibu, dalam proses coaching saya dengan Bu Yuni, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Yang pertama saya menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi permasalahan yang dihadapi Bu Yuni, kemudian bagaimana rencana aksi dari Bu Yuni, dan tanggung jawab Bu Yuni untuk menjaga atau menerapkan strategi-strategi yang diterapkan. Baik Ibu, berkaitan dengan proses observasi tadi, saya juga sudah mengamati, saya mengikuti proses panjenengan praktik bersama Bu Yuni, di mana tadi panjenengan juga sudah melakukan sesuai dengan alur cerita ya Bu, di mana dimulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, di mana panjenengan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana dengan adanya pertanyaan tersebut dapat menumbuhkan potensi dari Bu Yuni untuk menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Jadi kalau saya tadi mengamati proses kegiatan praktik Bu Yuni dan juga Bu Nuni itu sudah sesuai dengan alur cerita dan mampu untuk menggali pengembangan potensi dan juga seperti mitra seperti ya Bu Nuni. Kemudian Bu Nuni, sebelum saya menutup ini ya, ini masih ada satu lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Nuni. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru Bu Nuni lakukan? Potensi yang ingin saya tingkatkan ya Bu ya, saya itu ingin lebih memahami secara mendalam tentang alur cerita, sehingga ketika saya melakukan coaching saya mampu melakukan dengan baik. Itu Ibu. Baik Ibu, semoga dari kegiatan kita hari ini untuk kedepannya kita bisa mempraktikkan, mengimplementasikan coach dengan lebih baik lagi, bagaimana kita biar bisa menerapkan alur cerita dengan semakin mantap dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga bisa menggali potensi seperti itu ya Bu Nuni. Dan untuk kegiatan hari ini nampaknya cukup kita akhiri sampai di sini. Kita bisa melanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nuni.